Kita tetap bertawakal kepada Allah. Kita tetap berdoa, Allahumma mansur man nasaraddin. Ya Allah, berilah pertolongan kepada mereka yang menolong agama Allah. Wahdulil kafarota wal fajirota wal musyrikin. Ya. Hancurkanlah orang kafir, orang fajir, orang yang banyak membuat kerusakan kemanusiaan, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Wahdulil Israiliyin wal Yahudiyin, hancurkanlah Israel dan Yahudi. Kita tetap berdoa begitu. Mohon kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah pengajian Sabtu pagi yang kami hormati rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia rahmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Insya Allah dengan kita mensyukuri nikmat, maka Allah akan menambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Pada pagi yang cerah ini dan 5:30 sudah terang benderang. Marilah kita selalu bersyukur atas kenikmatan Allah. Kita diberi kenikmatan iman dan Islam. Keimanan dan keislaman merupakan satu nikmat Allah yang paling besar, karena dengan iman dan Islam ini insya Allah kita akan selamat, bahagia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan bahwa seorang ulama, Syekh Imam Abdul Baqi, itu menerangkan beberapa hal yang termasuk syirik, termasuk hal yang dosa besar. Luqman mendidik putranya, ya bunayya la tusyrik billah. Anakku, jangan kamu musyrik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu perbuatan aniaya yang besar. Menurut Syekh Imam Abdul Baqi ada 6 macam syirik itu. Yang pertama syirik istiqlal, pakai kata-kata istiqlal. Syirik yang sungguh-sungguh syirik, syirik yang betul-betul syirik, syirik yang merdeka. Istiqlal itu kan merdeka, yaitu menyembah selain Allah
dengan benda-benda. Misalnya orang Majusi menyembah api. Ini merupakan satu syirik yang betul-betul ya menyalahi walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang kufu, yang sama dengan Allah ya, dengan Allah yang Maha Esa ya, jadi menyembah batu, menyembah api, menyembah matahari ya, seperti perjalanannya Nabi Ibrahim ya, pertama kali menyembah bintang, bintang hilang pindah ke bulan, bulan hilang pindah matahari, matahari hilang akhirnya dia menyembah Allahu fatirus samawati wal ardh, Allah yang menjadikan langit dan bumi, itu yang berhak disembah. Kemudian yang kedua adalah syirik tab'id. Syirik yang di situ Allah itu terbagi-bagi, Tuhan itu terbagi-bagi. Ini yang banyak yang masih mengerjakan tab'id, yaitu dewa-dewa ya, jadi Tuhan tapi kekuasaannya tidak mutlak, dibagi dengan dewa-dewa, dewa Siwa, dewa Brahma ya. Itu terbagi-bagi, Tuhan itu terbagi-bagi ya. Sehingga menjadikan siapa yang dianggap paling menakutkan itu yang disembah, seperti di candi-candi peninggalan Hindu atau Buddha itu yang dipuja mesti dewa Siwa, karena itu yang sing diwedeni, karena itu dewa perusak. Para wali memang menggunakan wayang itu untuk dakwah, tapi kalau tidak hati-hati akhirnya jadi sinkretisme ya, percaya kepada layang kalimo soto ya, katanya kalimo soto itu kalimat syahadat, tapi masih diisi di wayang itu ada beberapa dewa ya. Ya, maka kalau mau nanggap wayang itu mesti memakai sesaji supaya selama ya, dalang semalam wah itu selamat ya. Karena di situ ada dewa-dewa ya. Maka karena ada dewa-dewa itu maka Tuhan itu terbagi-bagi. Dan itu tidak hanya di Indonesia, tapi di Mesir dulu ada dewa Ra, dewa matahari, ada dewa sungai Nil, yang diwujudkan kemusyrikannya itu dengan memberikan memberikan satu persembahan. Ya, seperti yang sekarang misalnya di Gunung Bromo itu kalau kesodo ya atau apa itu masih menyembelih kambing, tapi kambingnya diuncalke di kawah itu, di kawah Bromo itu.
Juga sesaji laut, dewa laut, yaitu masih ada sekarang di beberapa pantai, malah menjadi tontonan. Nah ini kita repotnya itu ya, perilaku syirik tab'id, tapi malah kita semarakkan ya, menjadi objek apa wisata. Jadi saya mantep ya, saya mantep. Dalilnya nguri-uri ya, leluhur. Ini ya, ini merupakan sesuatu yang menjadi tantangan kita, khususnya Muhammadiyah itu tantangannya sekarang ini syirik tab'id ini ya. Karena dihiasi dengan wisata, sedekah laut ya, sedekah Bromo, sedekah bumi ya. Ya, malah namanya saja pakai rasulan. Itu merupakan sesuatu yang kita harus hati-hati ya. Karena dawuhnya dari surah Ali Imran ayat 159 itu kan fabima rahmatim minallahi lintalahu, karena rahmat Allah kamu sekalian itu lunak, linta, layin kepada mereka. Nah, lunak ini yang penerjemahannya memang iya ya, lunak ini. Karena walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lang faddu min hawli. Kalau kamu keras, maka mereka akan lari dari komunitasmu. Ya, ini yang meskipun belum ada sensus, katanya warga Muhammadiyah itu berkurang. Ini satu kritikan, meskipun dalam penerbitan Suara Muhammadiyah terakhir ini wong runganon durung tahu sensus kok memberi kesimpulan bahwa anggota Muhammadiyah berkurang. Nah ini tabligh ini yang wah sekarang malah lebih marah lagi. Ini yang kita hadapi. Jangan dianggap itu sepele. Karena apa? Karena kepercayaan itu akan mengakar di hati yang mengadakan sedekahan itu, bahwa kalau tidak bersedekah maka akan terjadi malapetaka, mara bahaya. Ini lalu dengan dalil juga ini memang repot. Dalil ini adalah keindonesiaan. Ini Indonesia. Islam harus bisa juga mengerti tentang keindonesiaan. Nah, ini kita memang perlu sikap tentang masalah tab'id ini. Karena semakin banyak, tadinya tidak ada acara aja, lalu membuat acara yang terutama itu hanya untuk wisata. Karena wisata ini yang menarik, bisa mendapatkan pendapatan asli daerah. Kemudian yang ketiga menurut Syekh Imam Abdul Baqi yaitu syirik takrib, pendekatan. Pendekatan menyembah Allah ning ya isih menyembah yang lain, atau tidak
menyembah Allah tapi dilakukan seperti Islami. Ya, ini. Dungane nganggo donga Rabbana atina fid dunya hasanah. Meskipun sering lendongane ya lafale lafal Jawa dari Pak kaumnya itu ya, ini istilahnya apa itu? Ngabulke ya. Ngabulke dari persembahan itu sebenarnya bukan kepada Allah tapi persembahan yang dikabulke, minta dikabulke ya. Menanam kepala kerbau untuk keselamatan tapi dengan doa Islam. Nah, ini merupakan juga sesuatu yang banyak atau ada terjadi. Mau mendirikan rumah ya, nganggo ingkung ya, diletakkan di mana itu? Molo. Terus didungani cara Islam. Itu sebetulnya kalau wa ma uhilla bi wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kalau menyembelih kok dengan satu niat selain Allah, itu sembelihan itu haram. Jadi semua sembelihan yang di situ untuk dipersembahkan kepada selain Allah itu haram. Ini terjadi ya Allah nih ya yang lain. Ini banyak dari unsur-unsur yang di situ istilahnya kejawen. Nah, karena kejawen. Ini juga lintalahum, kita harus layin, harus berhati-hati dengan kata-kata yang bagus. Kemudian yang keempat yaitu syirik taklid. Syirik yang melu-melu ya. Di Al-Quran disebutkan ma wajadna alaihi abana. Saya mengerjakan yang demikian ini karena abana, leluhur-leluhur kami dulu juga mengerjakan hal tersebut. Ini pelit, ikut-ikutan. Karena dulu juga demikian. Nah, ikut-ikutan ini taklid ini juga merupakan warisan-warisan dari nenek moyang yang kemudian ditiru oleh keturunannya, taklid. Dalam dakwah para Nabi itu mesti tantangannya itu, tantangannya tentang itu. Kanjeng Nabi Nuh tantangannya juga itu, Nabi Lot, ya. Nabi Soleh, termasuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga tantangan mengenai masalah taklid ini. Melu-melu meng manut yang dulu. Maka tiada lain untuk bisa menanggapi hal itu ya kita selalu bagaimana mengedepankan tentang akidah yang benar, akidah yang betul-betul menjadi sesuatu pegangan bagi kita untuk bisa kita
kerjakan dan kita dakwahkan kepada mereka. Membongkar taklid ini bukan suatu yang mudah. Kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kebiasaan yang musyrik ini memang tidak mudah. Apalagi di lingkungan Bapak Ibu yang mungkin masih pemikirannya sederhana. Biasanya dalilnya itu wong apik kok ora oleh. Ora apik to iki. Ini juga persembahan kepada Allah. Tidak ada apa-apanya. Ini betul-betul kalau dalam Al-Quran itu liyuqarribuna ilallah. Ini adalah alat untuk mendekatkan kami kepada Allah. Nah, dengan bentuk-bentuk yang seperti ini. Pendekatan kami tidak menyembah kepada batu, tapi batu ini sebagai sesuatu untuk pendekatan kami kepada Allah. Ritual upacara seperti ini juga bukan untuk apa-apa. Yang biasanya di situ dihubungkan dengan masalah keselamatan. Keselamatan acara atau keselamatan sesuatu. Ini ketika biasanya kalau import yang pertama itu ada acara terkait digebuk nganggo apa? Kendi. Wah, ini karena ini adalah ekspor yang pertama. Ben apa kuwi? Ya ora apa-apa, ben selamat. Besok dagangannya itu jadi apa? Laku. Ibu-ibu yang jadi pedagang yang ndak usah kalau ada pembeli pertama terus duitnya di laris. Ya ndak apa-apa. Tapi kok tidak begitu. Kita mohon saja kepada Allah. Ya, itu ya bersyukur alhamdulillah pembeli yang pertama. Ya, itu kan hanya taklid toh, mengkoyo ngono kok diurus ora apa-apa toh. Ini masalahnya masalah ketauhidan. Masalah sesuatu yang berhubungan biasanya dengan kesenangan dan keselamatan. Ya, gitu. Dia juga mengatakan aku ora nganggo kuwi ya sakjane ra apa-apa ning iki. Mungkin Bapak Ibu juga dalam masalah mantenan itu ya. Ya warna-warna acarane. Itu taklid ya, taklid. Ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai perasaan kita jadi masyghul kalau itu tidak kita kerjakan. Seperti ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak selamat atau tidak bahagia. Ini yang ya, ini taklid ya. Kemudian yang kelima, nah, ini syirik asbab. Syirik asbab. Syirik yang di situ ada
sebab-sebab yang menyebabkan kalau itu tidak dikerjakan merasa ada sesuatu yang menyebabkan tidak bagus seperti tadi ya, sudah kita ya, syirik asbab, syirik selain Allah dalam soal keselamatan, kesejahteraan dan lain-lain. Sebab akibat itu hanya dari Allah, la haula wala quwwata illa billah. Syirik asbab itu paling mudah, contohnya ya akek itu. Akek itu bisa menjadi asbab kita syirik karena sudah berjalan keluar dari rumah saja akek keri bali. Karena merasa dengan akek itu dia selamat. Dengan akek itu memberi kekuatan batin, kekuatan nasib selain Allah. Keris ya, boleh punya keris enggak apa-apa, tapi jangan sampai ada perasaan bahwa dengan keris itu maka akan menjadi sesuatu yang bagus dalam kehidupan kita. Syirik. Nah sekarang syirik asbab itu yang terbanyak adalah masalah harta. Jadi dari harta bisa menjadi syirik. Karena merasa harta itulah yang menyelamatkan kita, membahagiakan kita, sehingga sampai melupakan kepada Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu itu ujian. Kemudian Allah menegaskan wallahu indahu dan Allah di sisinya ajrun adzim, ada ganjaran yang besar. Jangan sangat menggantungkan kepada harta dan anak. Ya, karena di sisi Allah ada ajrun adzim. Syirik asbab inilah yang menjadikan istilahnya tauhid. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha. Barang siapa yang kufur kepada tauhid dan iman kepada Allah, maka dia betul-betul sudah berpegangan dengan tali yang kuat yang tidak akan lepas. Jadi syirik asbab itu kalau yu'minu bit-tauhid, iman dengan tauhid, dan yakfur billah, dan kufur kepada Allah. Ya, jadi karena sesuatu maka terjadilah sesuatu. Maka kemarin ada berita dungo ketika Palestina ini kok malah ada lalu jadi malah ora jadi Islam. Ya, merasa Israel sudah betul-betul ngawur menghancurkan Gaza, kok Allah ora nulungi tuh.
Sedangkan yang dihancurkan itu banyak orang-orang muslim dan betul-betul di luar kemanusiaan. Ya. Maka pertanyaannya seperti pertanyaannya si Abu Bakar ketika berada di Gua Thor itu, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, ini memang sering menjadi pemikiran, ini memang ya berat musuh Israel ini ya. Mereka didukung dengan Amerika, peralatannya Amerika. Ya. Dengan sekutunya termasuk juga bangsa Arab juga itu ada yang sekutunya ya, pangkalan-pangkalan di negara mana itu masih UEFA apa? Syria. UEFA itu dia. Ya. Itu masih digunakan untuk pangkalan-pangkalan apa? Pangkalan kapal perang dan kapal terbang untuk menyokong Israel itu. Monggo itu ya wong Arab. Ini kan memang memang kita masih memohon kepada Allah. Kalau melihat kejadian itu kemarin ya rumah sakit ya Asy-Syifa saja dihancurkan, bukan gedungnya tapi alat-alatnya, sehingga rumah sakit itu tidak berfungsi. Kita tetap menyatakan Allah akan menolong kita. Harus yakin. Kapan? Wallahu a'lam. Jangan kemudian malah memutuskan begitu. Allah ranulumi. Tidak begitu. Kita tetap bertawakal kepada Allah. Kita tetap berdoa, Allahumma mansur man nasaraddin. Ya Allah, berilah pertolongan kepada mereka yang menolong agama Allah. Wahdulil kafarata wal fajirata wal musyrikin. Ya. Hancurkanlah orang kafir, orang fajir, orang yang banyak membuat kerusakan kemanusiaan, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Wahdulil Israiliyin wal Yahudiyin, hancurkanlah Israel dan Yahudi. Kita tetap berdoa begitu, mohon kepada Allah ya. Jadi tidak kemudian malah suudzon kepada Allah ya. Ini yang sering juga di tataran yang sederhana itu sering begitu. Ya aku percaya kepada Allah ya. Tapi masih juga percaya kepada sebab-sebab ya. Sebab-sebab ya. Toyaroh ya. Ada peristiwa begini lalu dihubungkan dengan seperti ini. Ini toyaroh ya. Ano manuk apa? Manuk gagah. Sekarang sudah tidak ada ya. Ono titit ya, itu terus pas sesuk sing arep sedo sapa ya. Ini at-toyaro. Jadi karena burung. Jadi memang di Arab dulu juga sering masalah burung ini menjadi tanda-tanda, dianggap tanda-tanda bahagia atau tanda-tanda sengsara. Ini asbab ya. Kembali ke masalah harta ini loh. Karena inilah yang sering menjadikan kita menduakan Allah dengan harta. Kenyataannya
memang dengan harta kita bisa mengerjakan perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah banyak karena harta. Tapi jangan sampai harta itu menjadi sesuatu yang mengalahkan ajrun azim. Di sisi Allah ada ganjaran yang besar. Jadi ini termasuk pemikiran hasrat. Sabtu yang lalu sudah saya nyatakan ada namanya ekonomi libido, hasrat yang sangat kuat tentang masalah ekonomi, masalah kesejahteraan. Kemusyrikannya bukan sesembahannya, tapi kemusyrikannya menyepelekan aturan-aturan Allah. Menyepelekan. Karena apa? Karena dia mengejar harta. Maka kalau ada yang dulu termasuk anggota PP Muhammadiyah Majelis Ekonomi yang sekarang terkena korupsi BTS 4G, BTS 4G itu namanya Pak Ahmad Kosasi, itu BPK yang kena 45 miliar, tapi katanya kemarin pembelanya, pengacaranya sudah mengembalikan uang itu kepada negara karena sebagai anggota BPK supaya 4G itu tidak termasuk korupsi, ya, diberikan ya, jasa 45 miliar supaya dijadikan tidak ada korupsi di pengembangan BTS 4G itu. Itu dulu pernah menjadi anggota PP Majelis Ekonomi. Kalau yang senang bal-balan itu bosnya Madura United. Nah, yang sering melihat sepak bola, saya sering melihat sepak bola. Madura United itu yang punya Ahmad Kosasi itu. Ya. Ini seperti itu. Ya mungkin masih sholat, haji, tapi mengapa dia telah menghancurkan dirinya dengan membuat lupa kepada aturan Allah dalam mengejar harta. Kalau dalam kisah kita kan sudah terkenal itu sih Sa'labah itu ya. Sa'labah itu ketika masih tidak punya apa-apa sregep nang masjid, minta didoakan oleh Rasulullah bahwa saya dijadikan kaya, didoakan dan dikabulkan oleh Allah. Ketika kambingnya masih 1-2 masih rajin, kambingnya sudah 20 mulai apa? Jarang ke masjid, sibuk ngurusi weduse. Setelah kambing itu jadi unta lah semakin lupa. Nah ini namanya musyrik, asbab, penyebab dari harta. Ya. Sering juga musyrik karena jabatan. Rapat harusnya sudah waktu sholat, wis mundur gelisah, wah ini kudune sholat ning kok rapat sangat penting, hanya mau interupsi, saya mohon izin mau sholat, itu aja ndak berani ya. Akhirnya sholatnya malah tidak dikerjakan karena jabatannya. Ini juga sudah musyrik asbab. Biasanya pisan-pisan wirapopo. Ini ya.
Tapi kalau sekali kita sudah terkena godaan itu dan berhasil, yang lain-lain mudah lagi, mudah untuk meninggalkan sesuatu. Nah, ini kita perlu hati-hati, terutama pada anak-anak kita yang sekarang istilahnya milenial 5.0 ini ya. Luar biasa sekarang. 5.0 dulu 4.0, sekarang 5.0. Di mana dunia itu sudah dipenuhi dengan masalah-masalah keduniaan. Dunia diliputi masalah keduniaan 5.1 5.0 ini wah, semuanya pokoknya dunia. Semuanya masalah produksi, semua masalah kesuksesan dunia. Milenial ya, ngaji rasa, yang penting wong iso ngaji melalui HP, melalui laptop. Ini mulai 5.0 nanti. Menurut para ahli, fakultas-fakultas sering nganggo praktek ya, rasa kuliah di gedung. Masalah hukum itu nanti ya dosennya di sini, nanti yang ngrungokke bisa seluruh Indonesia. Dia masuk menjadi mahasiswa. Nanti untuk masalah absen mudah sekarang dengan sistem. Nah, itu bisa tik ngono wis mlebu absene. Dia sudah mengikuti, ada rekamannya. Jadi ketika nanti mau ujian dicek absennya bisa. Oh, ini memang selalu mengikuti kuliahnya. Itu. Nah, sekarang sangat 5.0. Nah, ini adik-adik kita, anak-anak kita. Ini perlu dalam masalah urusan jangan sampai syirik asbab, karena penyebab masalah keduniaan, harta, tahta, wanita. Ini juga monggo ya, hati-hati, penyebab itu akan menjadi satu bentuk syirik. Bukan penyembahan, tapi menyepelekan kepada Allah. Menyepelekan, sepele masalah Allah itu. Kalau sudah menyepelekan sholat, mesti akan menyepelekan hukum-hukum Allah yang lain. Bab sholat itu memang menjadi tonggak seorang muslim. Ketika masih ingat sholat, masih menomorsatukan sholat, insya Allah dia akan akidahnya itu terjaga. Tapi kalau sudah menyepelekan sholat, ini harus hati-hati. Kemudian yang keenam itu syirik asghar. Ya, kita sudah tahu syirik kecil. Syirik kecil itu karena riya, ya, karena berbuat amal soleh atau ibadah karena ingin dipuji, ya, karena ingin dipuji, jadi ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Ya, ini yang istilahnya syirik asghar itu sekarang masalah pencitraan, citra, pencitraan ketok le Islami, harap kampanye wudu disote, nganggo kuplok disoting, salate disoting. Ini
sebentar lagi 28 November kita sudah masuk masa kampanye. Kampanye itu pencitraan. Kampanye itu pencitraan, bendo milih itu mencitra. Sudah membuat semboyan-semboyan tentang bagaimana panjangan sudah bisa baca di jalan-jalan sekarang. Inilah saya, inilah seperti ini ya. Ini pencitraan. Kalau kita kepada Allah kok hanya untuk pencitraan, ini syirik asghar, syirik yang kecil. Tapi ini juga menyepelekan kepada Allah. Biasanya para ustadz itu kalau mencontohkan ini, arep sholat dilalai sandingi calon maratua. Wah, terus takbir aja apa? Ben ketok. Ini riya ya, karena ingin mendapatkan pujian. Kemudian yang kedua, syirik asghar itu karena sum'ah. Sum'ah, sami'ah, ingin didengar-dengarkan, diinfo-infokan. Ya hati-hati, hati-hati. Apa itu syukur, apa itu sum'ah, ini apa tipis sekali, ya, tipis sekali. Apa sesuk ora iso pengajian? Oh lah aku sesuk arep manasik haji. Kalau itu memang memberikan info tidak bisa hadir di di dalam pertemuan, oke. Tapi kalau di situ ada sum'ah, ben do ngerti nek tahun 2024 itu aku arep haji. Aku arep manasik haji, tahun ngarep aku insyaallah arep berangkat ning Yombo iki kok biayanya 105 juta. Nah, ini jadi sum'ah ya, ingin dengarkan supaya orang tahu bahwa saya telah akan mengerjakan sesuatu. Sum'ah ya, diperdengar-dengarkan. Ini juga syirik asghar. Bukan syirik yang besar tapi kecil, tapi ini juga mengganggu hubungan kita dengan Allah. Kemudian syirik asghar juga karena kita ini ujub, ijabul mar'i binafsihi. Kalau dalam bahasa Jawa itu pas itu ngumuni awake dhewe. Ijabul mar'i ujub, saya loh. Ujub. Ya tidak apa-apa, tapi asghar itu. Ada masjid sudah berdiri, sebagai panitia panjenengan sudah dapat ganjaran dari Allah. Ketika ada teman datang lalu ujub kita, masjid ini dulu ketua panitianya saya. Ijabul mar'i binafsihi, ini juga akan merusak ketauhidan kita kepada Allah. Karena ada perasaan bahwa dialah
yang istimewa, sedangkan semuanya itu karena Allah. Ya, kita bisa haji karena Allah. Kita bisa menjadi panitia masjid juga karena Allah. Ini sangat tipis, maka dinamakan asghar karena tipis sekali. Tipis dalam masalah keniatan. Kalau keniatannya itu hanya memberi info, saya dulu jadi ketua panitia, oke, enggak apa-apa. Tapi kalau di dalam hati kita ada ujub, ada perasaan istimewa terhadap perilaku ibadah kita, ini kita harus hati-hati. Merasa mendapatkan satu istimewa, ya, merasa. Sebab keistimewaan itu datangnya juga dari Allah. Semuanya karena dari Allah, bukan karena usaha kita. Maka di dalam urusan syirik asghar ini kita betul-betul harus mukhlisin lahud, harus ikhlas betul karena Allah. Karena apa? Karena dalam kegiatan semuanya itu adalah karena Allah, bukan karena kita. Kita semua apa-apa ditolong oleh Allah. Dan dalam kita bisa mengerjakan ibadah itu kan melibatkan banyak pihak. Bukan kita itu yang bisa merantasi sendiri. Jadi melibatkan banyak pihak. Nah, dalam melibatkan banyak pihak itu, kalau kita memang sukses bisa memimpin atau memprakarsai, ya sudah, kita ikhlaskan semuanya itu karena Allah, bukan karena apa-apa. Maka biasanya kalau seorang diberi jabatan itu tidak alhamdulillah, tapi apa? Innalillah. Neng ngokeke innalillah, neng atine alhamdulillah. Aku innalillah terpilih ketua ranting gitu. Innalillah lesannya neng alhamdulillah aku jadi ketua Muhammadiyah ranting. Ini kita harus berhati-hati. Maka musyrik itu sangat menyeluruh dalam kehidupan kita. Bertauhid, berakidah Islamiyah yang benar, memang selalu ada godaan. Ya, ada godaan yang akan mengiringi kita, akan mengiringi kita. Maka marilah terakhir ini kita ingat ayat Allah, fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang-orang yang tagha, yang melampaui batas, tagha. Jadi musyrik ini bisa karena tagha, melampaui batas. Maka sering musyrik ini juga dihubungkan dengan bid'ah, ya. Memberat-beratkan ibadah itu juga tidak boleh, ya. Baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, ya silakan, ya. Memang kita tuluh dzikir yang banyak, tapi tidak usah hal-hal yang melampaui batas. Sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah, itu tetap kita sebagai manusia, semua
pengajaran, pelajaran dari Rasulullah itu manusiawi, tidak ada yang berat-berat. Nah, ini. Togo dalam ibadah juga kita tidak boleh togo, dalam sedekah juga begitu. Tengah-tengah ya, tidak loba tapi juga tidak bakhil. Kemudian yang kedua ini wa atharul hayatat dunia. Yang dicari itu hanya asar, bekasan kehidupan dunia. Bekasan kehidupan dunia. Jadi apa? Niate semua apa yang kita kerjakan itu duniane entuk apa? Aku sholat ke entuk apa? Aku poso entuk apa? Tapi hubungannya dengan apa? Dunia. Ya, ini harus hati-hati. Bukan itu yang kita cari, tapi pahala dari Allah. Dunianya akan mengikuti kita kalau kita ikhlas kepada Allah. Fa innal jahima yal ma'wa, sungguh neraka jahim menjadi tempat kembali orang yang togo dan orang yang asarnya hanya masalah dunia. Saya kira ini saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.